Assalamualaikum. Ya, silahkan ketua kelas seperti biasa menyiapkan teman-temannya untuk mengikuti pembelajaran, dicek kerapian teman-temannya. Apa Bu, sudah rapi semua? Ya, baik, silahkan duduk ke tempatnya. Ya, yang lain silahkan duduk dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Afida ada? Ya. Alvinka? Ada. Anissa? Ada. Ashifa? Ada. Cincin? Ada. Dwi Agus? Oke. Sakit. Eka? Ada. Eki? Ada. Erenika? Ada. Esa? Ada. Farah Hafiza? Ada. Finasih? Ada. Isti? Ada. Lisnia? Ada. Liviana? Oktiana? Izin ya. Rafila ada? Ada. Destika ada? Ada. Safira? Casey? Ada. Dela Monica? Ada. Rizka? Ada. Suci? Ada. Leili? Ada. Gibran? Ada. Oke, sudah semua ya? Sudah Bu. Baik. Ibu akan tanya dulu. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Replikasi virus Bu. Tentang replikasi virus. Terus ada lagi nggak kita mempelajari tentang apa minggu kemarin? Tentang perkembangan virus. Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus itu ada berapa ya? Ada dua. Ada dua, apa dan apa? Fasolitik dan lisogenik. Oke, fase litik dan lisogenik. Kira-kira nih Bu Rizka mau tanya, fase itu dua-duanya sama nggak? Beda Bu. Bedanya apa? Kalau litik gimana? Siklus litik menyebabkan salinan pecah, tapi kalau siklus lisogenik tidak menyebabkan salinan pecah Bu. Ya, betul sekali ya. Kalau menyebabkan inangnya pecah, dia mau ngapain sih? Berkembang biak. Kalau sudah berkembang biak, kira-kira berbahaya atau tidak? Bahaya. Betul sekali ya. Nah, Ibu mau tanya nih, pentingnya apa sih mempelajari materi tentang peranan virus? Ada yang tahu nggak? Nggak, betul. Mari kita lihat dulu di sini. Pentingnya apa kalian mempelajari tentang peranan virus? Bisa dibaca? Bisa ya? Mari baca bersama-sama. Virus dapat digunakan untuk bahan penelitian dalam ilmu seluler dan molekuler yang masuk dengan manusia. Baik. Nah, ini adalah pentingnya kalian mempelajari tentang virus. Artinya apa? Bahwa peran virus itu bukan hanya merugikan saja, tetapi virus juga bisa memberikan dampak yang menguntungkan juga bagi umat manusia. Dalam hal apa? Dalam bidang rekayasa genetika. Nah, seperti itu ya. Kemudian indikator pembelajarannya apa? Kalian bisa lihat di sini. Mari kita baca bersama-sama. Indikatornya apa? Menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari.
terus mengidentifikasi jenis-jenis virus yang menggunakan mengidentifikasi jangka virus dalam manusia, menganalisis penggunaan virus dalam membuat tentang pentingnya vaksin sebagai bentuk peduli terhadap kehidupan manusia di era pandemi COVID-19. Oke, itu adalah indikator pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Nah, kita akan lanjut lagi. Pada hari ini, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Mari sama-sama kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silahkan dibaca. 1. Menjelaskan penanganan virus dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi jenis-jenis virus yang merugikan kehidupan manusia, mengidentifikasi manfaat virus dalam kehidupan manusia, menganalisis penggunaan virus sebagai teknologi modern di bidang vaksin. Ya, betul sekali ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Bisa dibaca? Penanganan virus. Betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang peranan virus. Tapi sebelumnya Bu Rizka minta kalian tetap semangat ya dalam belajar ya. Kayaknya lemes banget nih di sini. Mau game dulu nggak? Mau game? Oke. Ada yang bawa pulpen nggak? Ada ya? Coba Bu Rizka minjem pulpennya dong. Kita mainan ya. Kayak gini semuanya dulu. Sudah? Pulpennya udah ditaruh di atas semua belum? Sudah? 1, 2. Bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa? Nggak, berarti kurang konsentrasi ya. Coba dibuat lagi. Coba bisa nggak Mbak? Gimana awalnya? Awalnya gimana? Jangan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kanan. Kayak gini kan? Tadi gimana? Gini. Sorry, gini kan? Kalau ke kanan susah kan? Kayak gini, susah. Tapi kalau tangan kiri, set. Latihan menggunakan tangan kiri. Ini, kayak gini. Oh, nggak bisa. Gini, tangannya gini. Kalian begini tangannya. Nih, kayak gini kan? Lihat. Nih. Ini dilepas nih. Yang di sebelah sini diangkat dulu. Set. Muter. Kayak gini doang. Cepet kan? Nih, kalau gerakan cepet tadi gini dong. Ini untuk melatih kalian konsentrasi. Bisa Rizka? Enggak. Oke, itu hanya permainan saja biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar ya. Baik. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Di mana model pembelajaran problem based learning itu terdapat 5 kegiatan. Yang pertama nanti kalian mengorientasi masalah dari video. Kemudian yang kedua, kalian itu duduk dengan kelompok kalian untuk mengorganisasikan masalah yang ada pada LKPD. Yang ketiga, nanti Ibu membimbing kalian dalam penyelidikan. 4, kalian menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Itu nanti kalian presentasi ya. Nah, yang kelima itu nanti kalian melakukan analisis dan evaluasi. Di mana pada tahap akhir itu Bu Rizka akan melakukan penilaian secara kelompok dan penilaian secara individu. Penilaian secara kelompoknya apa? Yaitu kalian presentasi di depan kelas dan saat kalian melakukan diskusi di dalam kelompok. Itu adalah penilaian kelompoknya. Kemudian untuk penilaian mandirinya apa? Adalah evaluasi atau tes di akhir nanti. Begitu ya? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke orientasi masalah. Nanti kalian mengamati video orientasi masalah berikut ini. Silahkan diamati dan kalian cari permasalahan apa yang ada pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.
Pagi ini kita akan mempelajari tentang video orientasi peranan virus. Jika kalian mendengar kata virus, apa yang ada di benak kalian? Tentu peranan merugikan virus bagi makhluk hidup. Sebenarnya, apakah virus hanya memberikan kerugian saja bagi makhluk hidup atau tidak? Jika kita lihat, virus hanya dapat hidup jika menempel pada inang. Untuk apa dia menempel pada inang? Yaitu untuk memperbanyak dirinya. Jika virus sudah memperbanyak dirinya, dia akan menyebabkan sistem imun kita menjadi lemah dan tubuh kita menjadi sakit. Sebagai contohnya juga, kita bisa lihat pada virus corona. Jika dilihat pada gambar, virus corona masuk ke dalam sel tubuh kita melalui spike. Dengan spike tersebut, virus corona kemudian menempelkan dirinya dengan reseptor ACE pada sel-sel tubuh kita agar bisa tubuhnya masuk ke dalam sel inang. Setelah masuk, dia akan memperbanyak dirinya, kemudian dia akan menyebabkan krisis pada sel, dan itu berlangsung selanjutnya pada sel-sel yang lain. Bukan pada sel-sel tubuh saja, virus corona juga bisa menularkan pada orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu melalui sentuhan dan saluran pernapasan. Selain pada manusia, virus juga bisa menyerang pada bakteri yang disebut sebagai virus bakteriofag, di mana bakteriofag tersebut setelah memperbanyak dirinya pada sel bakteri, dia akan menyebabkan sel bakteri tersebut pecah atau lisis. Jadi sudah jelas bahwa virus dapat menyebabkan kerugian baik pada manusia, pada hewan, yaitu contohnya adalah flu burung yang menyerang unggas, dan ada juga virus yang menyerang tumbuhan, yaitu contohnya adalah tobacco mosaic virus. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi, apakah virus hanya menyebabkan kerugian saja bagi makhluk hidup atau tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan obat dari segala macam penyakit. Jadi, apakah virus hanya memberikan kerugian saja bagi makhluk hidup atau tidak? Seiring perkembangan teknologi, pastinya makhluk hidup yang awalnya merugikan, dia akan memberikan keuntungan juga. Keuntungannya berupa apa? Mari kita akan belajar bersama-sama tentang peranan virus, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Selamat belajar. Ya, kira-kira nih dari video tadi ada masalah apa ya? Virus itu merugikan, Bu. Virus itu merugikan, betul. Kenapa merugikan? Ada yang tahu coba? Karena menyebabkan penyakit, Bu. Karena menyebabkan penyakit. Coba Ibu tanya lagi, kok bisa menyebabkan penyakit ya? Ada yang tahu nggak? Karena bersifat toksik dan selalu berkembang. Baik. Apakah sifat itu selalu merugikan bagi makhluk hidup atau tidak? Merugikan, Bu. Oke, merugikan ya. Perhatikan, apakah virus selalu memberikan dampak negatif saja bagi makhluk hidup atau tidak? Tidak, Bu. Ada dampak positifnya juga. Ada dampak positifnya ya. Bagus. Dampak positifnya apa? Tahu, Bu. Nggak tahu. Kira-kira dampak positif sama negatifnya banyakan mana? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Nggak tahu juga. Baiklah, untuk menjawab semua itu, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Silahkan kalian nanti duduk secara kelompok. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, silahkan kalian membuat karya inovasi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan ini. Begitu ya? Nah, silahkan sambil menunggu kalian duduk di dalam kelompoknya, silahkan ketua kelas untuk membagi LKPD dulu kepada setiap kelompok. Silahkan yang lain duduk dengan kelompoknya. Ini ya, semua ini.
Terima kasih. Peran virus apa aja sih? Kalau dirinya sih banyak ya, ke manusia, ke hewan, tumbuhan juga gitu ya. Jadi dampak negatifnya paling virus corona loh. Coba searchingin apakah virus itu hanya dapat memberikan kerugian saja. Di sini nggak hanya memberikan aja, ada yang mempengaruhi. Jelasin kok bisa. Jadi itu virus yang merugikan diambil komponennya saja lalu dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi makhluk hidup. Contohnya apa? Pembuatan vaksin protein untuk mengatasi hama dan terapi gen. Coba cari di internet kayak apa sih? Oke. Kalau dampak negatif virus itu apa sih ya? Penyakit pada manusia, penyakit pada hewan, dan penyakit pada tumbuhan. Iya kayak virus penyebaran baru, herpes, influenza, dan lain-lain. Coba ada cari gambar-gambarnya. Iya, siap. Vaksinnya gimana sih? Vaksin itu kan dibuat dari virus yang udah dimakan. Jadi kalau ada orang yang sehat dikasih vaksin itu, jadi kalau orang yang sehat dikasih vaksin itu dia bakal demam. Oh, Iya gitu. Bedanya kalau penilaian negatif itu jelas hanya pada makhluk hidup, sedangkan kalau positif jelas memberikan manfaat. Karena kalau negatif itu merugikan kan, kayaknya contohnya aja kayak virus corona tadi. Dalam segi ekonomi kita kan kesulitan, terus kalau dalam segi kesehatan kita terancam, terus kalau dalam segi kehidupan sehari-hari nih kita nggak bisa kumpul lagi kayak gitu. Coba kamu cari di internet. Jadi sebenarnya vaksin itu
vaksin sendiri ya? Iya, vaksinnya itu termasuk dampak penyakit. Maksudnya sudah ada vaksinnya kah? Bisa melawan penyakit akibat virus, contohnya vaksin corona. Oh begitu, jadi selain merugikan juga dapat menguntungkan di bidang kesehatan ya? Iya. Antitoxin itu dibuat dengan cara menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dengan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi oleh virus sebagai contoh digabungkan oleh DNA manusia yang memiliki sifat antioksidan melawan racun atau virus. Oh, tapi saling menguntungkan ya? Iya, saling menguntungkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Kelompok berapa? Silahkan angkat tangan. Bu, mau tanya Bu? Iya boleh, silahkan. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan gimana? Wah, karyanya sudah jadi, bagus sekali. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mengapa virus HIV menyebabkan penyakit AIDS pada manusia? Oke, virus HIV menyebabkan penyakit AIDS. Kira-kira virus itu menularnya lewat apa ya? Darah, sperma, sama cairan vagina. Itu yang punya siapa? Manusia. Berarti penularnya dari mana ke mana? Manusia ke manusia, Bu. Betul sekali. Lengkapnya cari di internet ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cara membuat antitoksin itu gimana, Bu? Antitoksin, yang punya toksin itu siapa? Virus. Virus. Kira-kira yang dilemahkan juga siapa? Virus. Berarti caranya gimana? Cari di internet ya. Bagaimana caranya virus itu dilemahkan untuk membuat antitoksin. Gitu? Ya. Virus kan merugikan, kan? Mm-mm. Ada virus yang tidak merugikan. Coba, sudah cari di internet? Belum. Sudah diskusi dengan teman-temannya? Sudah. Apakah semua virus itu merugikan? Coba kamu berpikir, ada peran merugikan, ada peran menguntungkan tidak? Ada. Kalau saat ini kira-kira ada penyakit virus, contohnya virus corona seperti itu, kira-kira ada peran menguntungkannya enggak? Ada enggak? Ada ya. Diambil dari apa? Sekarang kan ada banyak tuh, kalau orang kena virus corona biasanya dikasih apa ya? Biar nggak kena. Betul sekali, adalah vaksin. Kalian cari di internet gitu, gimana kaitannya peran menguntungkan dan merugikan tersebut, gitu ya. Ya, selamat bekerja. Peran kapsid itu apa ya, Bu? Kapsid itu yang punya siapa? Bakteri. Bakteri. Oke, kapsid itu di dalam materi genetik atau di luar materi genetik? Atau di luar? Materi genetik kapsid itu materi genetik di dalam inti sel atau di luar inti sel? Di luar ini sel. Di luar inti sel. Kira-kira kalau di luar itu mudah dikembangbiakan nggak? Iya. Mudah. Makanya kenapa kita itu rekayasa genetika menggunakan kapsid. Lebih jelasnya lagi silahkan cari di internet ya. Ya, oke, sama-sama. Ya, ada lagi kelompok berapa yang mau tanya? Ya, kelompok berapa? 4. Mana tulisannya? Oh iya, bagus sekali. Ya, gimana kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Apakah semua virus itu menyebabkan penyakit? Apakah semua virus menyebabkan penyakit? Sudah diskusi sama teman-temannya? Udah. Menurut teman-temannya gimana? Enggak. Ada peran menguntungkannya enggak? Ada. Ada. Di bagian apanya menguntungkan itu? Virus kan punya 2 fase. Fase apa dan apa? Litik sama lisogenik. Oke, litik itu yang gimana? Menguntungkan apa enggak? Pertemuan kemarin? Litik itu yang
merugikan. Ya, kalau lisogenik gimana? Menyembuhkan. Karena tidak menyebabkan apa? Sel inang pecah. Betul sekali. Kalau seperti itu, apakah semua virus bisa menyebabkan kerugian? Enggak, betul jawabannya. Cari di internet lagi ya, lebih jelasnya. Ya, semangat, selamat belajar. Iya. Kelompok 7 silahkan, kelompok 7 mau tanya apa? Materi genetik masuk ke dalam sel bakteri disebut tahap apa ya, Bu? Kemarin replikasinya masih ingat nggak? Kira-kira pada tahap apa materi genetik masuk ke dalam sel bakteri atau sel inang? Litis sama lisogenik. Ya, pada tahap litik dan lisogenik. Ada dua ya? Nah, tahapnya namanya apa kalau menggabungkan itu dalam lisogenik misalnya? Sintesis, betul sekali. Jelasnya cari di internet ya? Ya, silahkan dilanjutkan untuk membuat nanti hasil karya. Gimana hasil karyanya? Sudah dibuat? Mau buat apa? Silahkan dibuat dulu. Kenapa kelompok 5? Mengapa virus menyebabkan makhluk hidup sakit dan mati? Oh ya, kenapa virus menyebabkan makhluk hidup sakit? Kira-kira fase apa yang berbahaya bagi di dalam virus itu? Litik. Kenapa litik itu berbahaya? Sudah didiskusikan? Sudah. Berbahayanya kenapa? Karena menyebabkan apa? Litik itu. Betul sekali. Karena pecah itu dia bisa berkembang biak nggak? Bisa. Kalau sudah berkembang biak dia menyebabkan bahaya nggak? Iya, betul, itu jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Apa? Peran virus yang merugikan itu apa aja? Peran virus yang merugikan itu apa saja? Virus itu menyebabkan penyakit nggak? Iya, Iya, pada apa saja? ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul. Jadi kepada semua makhluk hidup yang lain, virus itu memberikan dampak, yaitu berupa penyakit. Penyakitnya apa saja? Silahkan kalian cari di internet, gitu ya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya dan hasil karyanya disiapkan. Makasih, Bu. Ya, ini mau tanya juga. Kenapa kelompok 6? Silahkan. Contoh virus yang menyerang tumbuhan apa ya, Bu? Contoh virus yang menyerang tumbuhan. Sudah cari di internet? Udah, Bu. Udah nemu? Belum? Belum. Oke. Bu Rizka tanya dulu nih ke kalian. Kalau misalnya kalian punya tanaman kentang, terus tanaman kentangnya kalian itu menjadi busuk, kira-kira ada apanya? Hewan, Bu. Ada apanya? Ada penyakitnya enggak? Ada. Penyebab penyakit salah satunya apa? Virus. Nah, virusnya namanya apa? Belum tahu? Cari di internet aja ya, silahkan. Ini gimana hasil karyanya? Udah jadi? Belum. Oke. Saling diskusi ya, jangan hanya diem-diem aja, silahkan. Ya, biar nanti hasil karya kalian lebih mantap. Waktu mengerjakan tinggal 5 menit lagi, silahkan disiapkan untuk presentasi setiap kelompok. Kok jadi cepat?
warnanya dari Gimana? Sudah selesai? Berapa persen? 10% lagi, Bu. 10% lagi. Baik. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini? Belum. Ini gambar apa? Cacar. Gambar cacar air. Oh iya, betul. Nanti bisa mempresentasikan ya? Bisa. Bisa. Oke. Ini gambar apa kalian? Mungil-mungil sekali. Nanti dijelaskan ya gambarnya di depan yang sudah kalian dapat itu. Kira-kira itu masuk peran menguntungkan atau peran merugikan, gitu ya? Baik. Terus ini kan ini ada gambar peran menguntungkan. Ini nanti dijelaskan. Ini miliknya siapa sih? Virus siapa? Virus? Untuk menangani virus apa? Corona. Kalau ini untuk apa? Untuk antitoksin. Nulis sendiri, lupa sendiri ya. Diingat-ingat lagi itu tulisannya ya. Ya, oke. Ini gimana hasil karyanya? Aman? Aman ya. Sudah lengkap ya? Lengkap. Baik. Oke. Ini mau ditempel di mana? Ini hepatitis peran menguntungkan atau merugikan? Merugikan karena apa? Menyebabkan apa? Penyakit. Iya, jangan blank ya Casey. Ya, oke. Kelompok ini gimana? Aman ya? Sudah selesai? Aman. Ini bagus sekali gambarnya, tempel-tempel, ya ramai kayak pasar. Oke. Ini ya, nanti dijelaskan ini gambar-gambar kalian ini masuknya peran apa? Peran menguntungkan atau peran merugikan? Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kelompok 2 gimana? Aman? Aman? Sudah selesai? Sudah bisa menjelaskan ya nanti ya? Oke, bagus sekali gambarnya. Dian kelompok berapa ini? Kelompok 4. Bagus ya. Oke, kelompok 4 sudah juga. Sudah ya, waktunya sudah habis. Jangan lupa nanti kalian presentasi perwakilan kelompok. Ya, silahkan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Nanti Bu Rizka sambil nilai ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini untuk mempresentasikan hasil karya kami kelompok 1 dari hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Baiklah, virus yang kita kenal sekarang tidak hanya memberikan dampak merugikan saja, tetapi juga memberikan dampak menguntungkan bagi kehidupan kita. Bisa dilihat di sini dampak menguntungkan bagi kehidupan kita yaitu 1. Membuat antitoksin. Yang kedua adalah memproduksi vaksin. Yang ketiga adalah melemahkan bakteri. Sedangkan kerugian yang diberikan oleh virus pada kehidupan kita yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya yaitu virus HIV. Yang lain mendengarkan ya. Flu burung dan virus demam berdarah. Sedangkan penyakit yang diberikan oleh virus pada hewan yaitu virus rabies dan virus tetelo. Dan yang terakhir yaitu penyakit yang diberikan virus kepada tanaman, yaitu ada di sini TMV dan tumor. Sekian presentasi hasil karya kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silahkan ya. Berdiri dan sebutkan nama. Saya
Saya Asifat. Saya Asifat dari kelompok 2 yang bertanya. Ya. Apa hubungan antara peran menguntungkan virus dengan peran merugikan virus? Oke, ada yang bisa menanggapi apa hubungan peran menguntungkan dan peran merugikan virus? Siapa yang ingin menanggapi? Ya, silahkan. Deliana berdiri dulu. Sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Deliana dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 yaitu ada 2 fase, yaitu fase litik dan fase lisogenik. Fase litik yaitu fase yang sel inangnya pecah, dan fase lisogenik adalah fase yang inangnya tidak pecah. Adapun peran yang merugikan yaitu dapat menimbulkan penyakit polio, dan yang untuk menguntungkan yaitu dapat membuat vaksin. Ya, betul sekali. Terima kasih Deliana sudah menanggapi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya, silahkan berdiri dulu, sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran, ingin bertanya. Ya, silahkan Gibran. Kepada hewan, virus apa saja yang merugikan? Ya, silahkan ada yang mau menanggapi? Yang menanggapi Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 6 ingin menanggapi dari kelompok 5 Bu. Ya, silahkan. Jadi virus itu ada 3 Bu, yaitu leptospirosis, filariasis, dan flu burung Bu. Ya, betul sekali. Itu contoh peran virus yang merugikan ya. Nah, mari ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali pada tempatnya. Kemudian kelompok 2 silahkan untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Agak ke sini. Ya, silahkan. Nama, kelompok. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifat. Saya Afida. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami sesuai dengan LKPD yang telah kami pelajari. Seperti yang kita tahu bahwa virus itu ternyata sekarang bukan hanya memberikan kerugian saja, tapi dapat memberikan keuntungan. Karena di dalamnya itu terdapat antitoksin yang bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Nah, berikut ini adalah peran menguntungkan virus. Yang pertama adalah membuat antitoksin. Nah, antitoksin ini dibuat dengan cara DNA manusianya yang mengontrol sintesis antitoksin atau melawan penyakit yang disembuhkan oleh DNA virusnya. Lalu yang kedua ada pembuatan vaksin atau memproduksi vaksin. Contohnya adalah vaksin attenuated wall agent. Nah, vaksin ini itu dibuat dari virus hidup yang diatenuasikan. Yang ketiga ada melemahkan bakteri. Jadi bakteri jahat seperti bakteri demam itu akan tidak berbahaya apabila DNA-nya tersambung oleh profagen. Setelah itu ada peran merugikan virus. Yang pertama parvovirus pneumonia atipika. Virus ini menyerang kelenjar darah sehingga menyebabkan gondong. Virus ini juga menyerang sistem pernapasan dan membuat munculnya ruang kemerahan di seluruh tubuh atau disebut dengan campak. Yang kedua, virus hepatitis. Virus ini menyerang liver sehingga menyebabkan penyakit hepatitis. Yang ketiga, virus corona. Virus ini menyerang paru-paru yang membuat penderitanya demam, batuk, bahkan kehilangan penciumannya. Ya, baik sekali ya presentasinya. Ada yang mau menanggapi? Silahkan ya, sebutkan nama dan kelompoknya, silahkan. Nama saya Siti Safira dari kelompok 5 ingin bertanya. Kenapa vaksin menguntungkan? Ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Ya, saya ingin menjawab Bu. Ya, Saya silakan. Diana dari kelompok
kelompok 6 ini menjawab pertanyaan dari Casey. Vaksin dibuat dengan cara dilemahkan atau dimatikan sehingga kemampuannya menimbulkan penyakit menurun atau hilang. Kemudian jika vaksin ini diberikan kepada orang yang sehat, maka akan mengakibatkan demam bagi orang yang bersangkutan. Kemudian sistem imun atau kekebalan akan merekamnya dan membentuk zat antibodi dalam tubuh, sehingga apabila penyakit tersebut datang menyerang, maka sistem imun tubuh akan mencegah penyakit masuk ke tubuh. Ya, betul sekali ya, jawabannya sangat lengkap dari Mbak Esa. Silakan duduk kembali. Kira-kira ada yang mau menanggapi lagi atau tidak? Ya, silakan sebutkan nama dari kelompoknya berdiri dulu. Ya. Nama saya Najla dari kelompok 1. Izin bertanya, dampak negatif apa yang dimaksud dengan bahan pembuatan hormon insulin? Silakan dari kelompok 2 ingin menanggapi. Jadi sebenarnya insulin itu pembuatannya sama saja dengan pembuatan antivaksin, yaitu sama-sama memanfaatkan virus. Kalau insulin itu virusnya disisipkan ke DNA manusia yang dapat menghasilkan hormon insulin. Kalau udah nanti virusnya itu diinfeksikan ke bakterinya, DNA bakterinya. Ya, betul sekali ya, jawabannya sangat tepat ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, mari kita beri applause untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 silahkan untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Bagus-bagus sekali ya jawaban kalian ya. Ya, pintar-pintar anak ibu ini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata pelajaran biologi tentang virus. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Deviana. Saya Anissa. Berikut karya dari kelompok kami. Virus yang kita kenal sekarang ini bukan hanya memberikan kerugian saja, tetapi telah ditemukan bahwa virus dapat menguntungkan bagi manusia karena virus memiliki sifat antitoksin, yaitu dapat bermanfaat untuk mengobati makhluk hidup. Adapun pengertian dari virus, yaitu virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Berikut keuntungan dari virus. Keuntungan dari virus: 1. Memproduksi interferon. Interferon dihasilkan oleh sel-sel imun tubuh. Yang kedua, virus dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Bahan dasar membuat vaksin yaitu dengan mikroorganisme virus. Yang ketiga, virus dimanfaatkan sebagai antibakterial. Berikut kerugian dari virus. Polivirus menyebabkan penyakit polio, yaitu penyakit ini dapat menyebabkan cacat secara permanen. Penyakit ini, virus ini masuk lewat rongga mulut, lalu lewat hidung juga bisa. Mereka bisa berkembang biak melalui kulit, melalui aliran darah. Untuk mencegah virus ini dapat juga untuk imunisasi polio. Yang selanjutnya, virus rubella menyebabkan campak Jerman. Ini terjadi di kulit, yaitu seperti demam, ruam merah pada kulit. Yang ketiga, hepatitis menyebabkan hepatitis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang telah saya sampaikan pada tadi, ada yang bertanya, silakan mengajukan tangan. Ya, silahkan. Presentasinya sudah ya, baik sekali presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Dela dari kelompok 1, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Interferon apa ya Bu?
Interferon itu apa? Ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain mungkin atau kelompoknya sendiri? Silakan berdiri. Saya Citra Adriani dari kelompok 3 izin menanggapi. Ya, silakan Citra. Interferon adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh sel virus sebagai respon serangan atau infeksi virus, berfungsi untuk mencegah replikasi virus dari sel hostman atau sel inang. Sel hospes ya? Iya, hospes. Oke, terima kasih sudah ditanggapi oleh teman kelompoknya yaitu kelompok 3. Ada yang mau menanggapi lagi? Silakan. Ya, dari kelompok 1 lagi silakan. Kelompok 1 favorit sekali ya untuk ditanya untuk menanya ini. Silakan berdiri. Saya Laila Arifa dari kelompok 1 izin menanggapi. Ya, silakan berdiri. Spiroterapi itu apa ya? Tolong menjelaskan. Spiroterapi itu apa? Tolong menjelaskan. Mungkin dari kelompok lain, bukan hanya kelompok 3 untuk menanggapi. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Hamidullah Nada dari kelompok 4 izin menanggapi, Bu. Ya, silakan. Dari yang saya baca, fisioterapi itu merupakan terapi kesehatan dengan menggunakan virus. Beberapa jenis virus telah dikembangkan oleh para ahli bioteknologi untuk melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effect atau efek pembunuhan sel virus secara langsung. Metode ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan sistem imun tubuh. Ya, banyak sekali ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi tidak untuk kelompok 3? Tidak ya, kalau tidak mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 atas presentasinya yang sangat baik. Silahkan kelompok 3 boleh duduk. Nggak ada penyakit cacar, Bu. Tapi di sini yang nanggapin Nggak apa-apa. Ya, silahkan selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4 sudah siap? Silahkan. Ya, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Farah Hamidullah Nada. Nama saya Rizky Yunisi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mengerjakan LKPD. Ya, silakan. 3 peran menguntungkan dan merugikan virus. Peran menguntungkan virus yang pertama mempercantik corak dan warna bunga tulip. Yang kedua melemahkan bakteri. Yang ketiga memproduksi vaksin. Terus yang peran merugikan virus. 1. Penyakit pada tumbuhan. Yang kedua penyakit pada hewan. Yang ketiga penyakit pada manusia. Dan di sini ada contoh-contoh gambar dari virus-virus tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ada yang mau menanggapi kelompok 5? Silahkan. Kelompok 4 ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, silahkan Deliana. Izin bertanya, virus itu ada yang antibakteri. Antibakteri itu seperti apa ya? Ya, ada yang mau menanggapi silakan. Ya, silakan. Nama saya Nira dari kelompok 7 menanggapi. Ya. Kemampuan antibakteria. Baca aja nggak apa-apa, Pak. Kalau bisa menemukan di internet silakan. Kemampuan virus bagi antibakteri yang dimanfaatkan pada industri makanan yang tidak tahan lama seperti kue, roti, dan juga beberapa jenis minuman. Sehingga bakteri-bakteri penyebab penyakit ataupun kerusakan pada makanan tersebut akan mati jika diinfeksi virus. Ya, betul sekali. Itu adalah jawabannya. Ada yang mau menanggapi lagi silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kebanyakan virus menyebabkan penyakit pada tumbuhan, akan tetapi tidak semua virus dapat merusak tanaman. Karena
tahu nggak virus untuk mengendalikan populasi hama siapa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silahkan disebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Nabila Syamira dari kelompok 4. Ya. Ibu Nawati dari kelompok 2 ya, virus. Ya. Virus betul sekali ya. Sudah cukup ya? Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih atas presentasinya yang sangat baik. Silahkan duduk ke tempatnya. Kita lanjut ke kelompok 5. Ya, silahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti dilanjut kelompok 6 dan 7 terakhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin berpresentasi. Silahkan. Nama saya Gibran. Keuntungan 1. Membuat antitoksin atau pelawan racun. Antitoksin dibuat dengan cara menggabung sifat DNA yang membangun tungkan antara virus dengan gen lain. 2. Terapi gen. Memasukkan DNA ke dalam sel sebagai obat untuk memperbaiki efek gen yang bermutasi dalam tubuh. 3. Memproduksi vaksin. Vaksin dibuat dengan cara virus dilemahkan atau dimatikan. Jenis-jenis vaksin. Yang pertama ada OPV atau oral polio vaksin. Vaksin ini untuk mencegah penyakit polio. Dosisnya biasanya 2 tetes dan diberikan kepada anak balita. Yang kedua ada HBV atau hepatitis B vaksin. Ini untuk mencegah penyakit hati. Yang ketiga influenza vaksin untuk mencegah penyakit influenza. Dan nomor 4 coronavirus vaksin, yaitu untuk meningkatkan tubuh terhadap virus corona. Kerugian vaksin pada manusia. Yang pertama adalah poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Sebagian besar penderita polio adalah balita. Corona. Penyakit virus corona ini menyebabkan penyakit pilek. Pilek adalah infeksi saluran hidung atau pernafasan bagian atas. Virus corona biasanya menyerang bagian pernafasan dan paru-paru. Influenza menyebabkan penyakit influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami sakit kepala dan pilek, hidung tersumbat juga. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Diana mau bertanya, virus penyebab polio itu apa ya? Virus penyebab polio itu apa? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Virus penyebab polio yaitu virus poliomyelitis. Virus poliomyelitis, baik sekali. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tina Syarifina dari kelompok 5. Ya. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio berfungsi untuk mengaktifkan produksi antibodi dalam serum. Ya. Menetralkan virus yang virulen saat memasuki aliran darah dan mencegah serangan ke sistem pusat. Ya, betul sekali ya. Itu tanggapan dari kelompok 5 juga, menambahkan sangat baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Sudah baik penjelasannya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 5 atas presentasinya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, agak cepat kelompok 6 silahkan maju untuk presentasi hasilnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Alvin Ramadhani. Saya Esa Sudiana. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang telah pelajari di LKPD tersebut. Virus yang kita kenal sekarang ini bukanlah virus yang hanya memberikan kerugian saja, tapi virus juga telah ditemukan dapat memberikan keuntungan bagi manusia. Karena virus memiliki sifat yang antitoksin, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit pada makhluk hidup.
yang membuang bagian yang berbahaya dari virus. Peran menguntungkan, satu, membuat vaksin. Patogen di dalam vaksin yang sudah dilemak membuatnya tidak berbahaya lagi ketika menyerang manusia. Kedua, pembuatan pelawat racun antitoksin. Upaya membangunkan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan akan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Ketika melemahkan bakteri apabila virus menginfeksi bakteri patogen, maka DNA virus yang masuk ke dalam sel bakteri tersebut akan merusak DNA bakteri sehingga bakteri menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya telah rusak. Peran merugikan, satu, hepatitis. Penyebab dari penyakit hepatitis adalah virus yang mengakibatkan bengkaknya organ hati sehingga empedu akan mengalir atau beredar ke seluruh bagian tubuh. Kedua, campak. Virus penyebab penyakit campak disebut dengan virus morbili yang terjadi pada bagian-bagian kulit. Ketiga, polio. Virus polio menyebar lewat makanan atau minuman yang terkonsumsi oleh feses. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang menanggapi, silakan. Ya, ada yang mau menanggapi? Satu saja, silakan. Berdiri. Kita dari kelompok 1, virus penyebab penyakit cacar itu apa ya? Virus penyebab penyakit cacar itu apa? Silakan, ada yang mau menanggapi? Silakan. Siapa? Ada yang mau menanggapi? Kelompok 6, silakan. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Farah dari kelompok 4, izin menanggapi kelompok 6. Ya, silakan. Nama virus penyebab penyakit cacar itu varicella zoster. Ya, betul, varicella zoster itu adalah virusnya. Betul sekali ya. Tepuk tangan. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, mari kita beri aplaus untuk kelompok 6. Silahkan untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih atas presentasinya. Ya, terakhir kelompok 7, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karya dari LKPD. Saya Safira. Saya Nasrul. Virus yang kita kenal bukan hanya membawa dampak negatif atau membawa kerugian, tapi bisa membawa keuntungan bagi manusia. Karena virus ini memiliki sifat yang antitoksin dan dapat bisa mengobati penyakit pada manusia. Peran Berikut peran menguntungkan virus yang pertama yaitu untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parah pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya Bacillus. Yang kedua, untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Yang ketiga yaitu pembuatan vaksin protein. Lubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan membantu terbentuknya respon kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. peran merugikan virus 1 RNA family atau Viridae. Itu virus ini dapat menyebabkan penyakit influenza. 2 bisa termasuk keluarga virus Rhabdoviridae yang dapat menyebabkan penyakit rabies. 3 rubiola dan rubella. Virus ini sama-sama dapat menyebabkan penyakit campak, namun hanya jenis campaknya yang berbeda. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan yang ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Rahma dari kelompok 3 akan bertanya virus penyebab campak itu apa? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Maria dari kelompok 7 izin menanggapi. Ya. Penyakit campak atau morbili
virus, yaitu virus yang tidak memiliki enzim neuraminidase. Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak. Gejalanya yaitu batuk, mengigau, demam tinggi, mata pergi terkena cahaya, lalu rasa nyeri pedas sekujur tubuh. Ya, betul sekali. Terima kasih Cincin atas tanggapannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Kalau tidak ada, mari kita beri aplaus kepada kelompok terakhir ini. Mari tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih atas presentasinya. Sudah semuanya ya? Baik, kalau sudah, kita masuk ke tahap evaluasi, yaitu silahkan Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang ingin maju untuk menyimpulkan? Ya, silahkan Dela, boleh maju ke depan untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi virus tidak hanya memberikan dampak negatif saja pada kehidupan kita, tetapi juga memberikan dampak positif, seperti memproduksi vaksin. Media inang yang digunakan vaksin adalah bakteri, karena dalam bakteri mengandung materi genetik virus. Jadi materi genetik virus menggabungkan diri dengan materi genetik bakteri. Contohnya yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini dibuat dengan mematikan virus melalui proses kimiawi, tapi masih terdeteksi materi genetiknya oleh sistem imun untuk membuat pertahanan tubuh kita. Jadi di dalam virus mempunyai dua fase, yaitu fase litik dan fase lisogenik. Di mana fase litik yaitu fase yang merugikan dan fase lisogenik adalah yang menguntungkan. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan, betul sekali kesimpulannya ya. Silahkan duduk kembali Mbak Dela. Ya, Ibu akan memberi penguatan kepada kalian ya. Betul sekali. Kalian sudah baik sekali ya mempresentasikan hasil karya kalian, dan LKPD kalian sudah sangat baik. Hanya saja ada tambahan sedikit. Virus tersebut memang memiliki peran yang menguntungkan ya, tapi kita tidak boleh lepas bahwa virus juga memiliki peran yang menguntungkan. Peran menguntungkannya diambil dari fase apa? Lisogenik, betul sekali. Karena pada fase lisogenik tersebut, materi genetik dari virus bergabung dengan materi genetik dari inang ya, dari inang. Kemudian setelah bergabung tersebut, kira-kira menyebabkan selnya pecah atau tidak? Tidak ya. Ya, karena tidak itu dia dipakai untuk rekayasa genetika yang bisa dimanfaatkan untuk umat manusia. Begitu ya, itu tambahan sedikit dari Ibu. Apakah tujuan pembelajaran kalian pada hari ini sudah tercapai atau belum? Ya, Ya, baik. Mari Ibu cek dulu ya. Baik. Oke, yang pertama. Ibu tanya ya. Peranan virus dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Betul sekali ya. Nah, kemudian contoh virus yang merugikan bagi kehidupan manusia itu apa saja? virus corona, TMV, cacar, polio, dan lain-lain, Bu. Baik. Kemudian virus yang bermanfaat untuk kehidupan manusia apa saja? Untuk pembuatan vaksin, terapi gen, antitoksin, dan lain-lain, Bu. Ya, betul sekali ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, penggunaan virus dalam bioteknologi modern di bidang vaksin, gimana sih aplikasinya pada masyarakat? Coba. Masih banyak masyarakat yang kurang paham, Bu, kalau vaksin itu menguntungkan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena vaksin dibuat dengan melemahkan virus, Bu. Jadi dimanfaatin pada fase lisogeniknya untuk dibuat vaksin jadi nggak berbahaya, Bu. Ya, betul sekali ya.
sekarang giliran Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk kalian. Soal sudah Ibu share semua di Google Classroom dan di WhatsApp kalian. Silahkan dibuka linknya untuk mengerjakan soal di Google Classroom. Silahkan dibuka dulu soalnya dan dikerjakan, waktunya 5 menit. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah bisa terbuka soalnya? Bisa, Bu. Sudah, ya jangan lupa nama dan kelasnya dulu. Sudah ada yang selesai belum? Sudah, Bu. Wah, sudah 8 anak ya, cepat sekali. Yang lain bagaimana? Rata-rata 98. Ada yang salah ya? Siapa ini yang mengerjakan salah satu? Ya. Ada yang dapat 80 ya? Oke. Okay. 21 anak, tinggal 4 anak lagi. Sudah semuanya? Belum. Baik. Sudah ya? Sudah 25 anak ya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah, kita sekarang masuk ke tahap refleksi. Ibu lihat nilainya sudah bagus-bagus sekali ya ini ya? Ya, Bu. Ya, cuma Ibu mau merefleksikan kegiatan kalian pada hari ini. Jadi begini, diskusi sudah berjalan sangat baik ya, sudah betul dan sudah aktif juga. Cuma Ibu Rizka minta ya, untuk beberapa kelompok nanti diskusinya tolong lebih aktif lagi dalam bekerja sama juga ya, biar nanti bukan hanya 1-2 orang yang berbicara tapi semuanya juga ikut aktif, begitu ya? Ya, Bu. Ya. Kemudian dalam proses mempresentasikan hasil karya, Bu Rizka minta tolong juga nanti kalian lebih dipahami lagi materinya. Jadi di saat presentasi itu tidak membaca hasil karya, tapi kalian sudah hafal apa yang harus kalian sampaikan pada teman-teman kalian. Gitu ya? Ya, Bu. Baik. Itu saja refleksi dari Bu Rizka. Sekarang Bu Rizka tanya ke kalian, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus ada masukan nggak? Kami setelah pembelajaran seperti ini Bu, jadi lebih kreatif karena menemukan hasil karya. Iya, betul sekali. Karena kalian membuat hasil karya itu, jadi kalian dilatih untuk berpikir kritis ya. Ya, untuk kedepannya lagi kita akan menggunakan model pembelajaran seperti ini untuk pertemuan-pertemuan yang lain ya. Semoga kalian tetap semangat dan senang dengan model pembelajaran seperti ini. Baik, Ibu kira rasa cukup ya. Kita tinggal memberikan Ibu akan menyampaikan tindak lanjut pada pertemuan hari ini untuk minggu depan. Silahkan nanti kalian buka Google Classroom kalian, ada tugas lanjutan di situ. Silahkan nanti kalian membuat replika bakteri
Eubacteria dan Archaebacteria untuk pertemuan minggu depan, yaitu materi baru. Seperti itu ya. Ya, dan jangan lupa kalian pelajari modul yang ada pada Google Classroom. Jangan hanya di itu aja ya, download, tapi juga dipelajari. Seperti itu. Kemudian Bu Rizka rasa cukup pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Silahkan kalian duduk pada tempatnya masing-masing. Silahkan, sudah duduk dengan tempatnya masing-masing? Ya, baik, terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Bu Rizka tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin. Baik, silahkan dipimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.